Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kecerdasan buatan akan menjelaskan tentang AI with Netija. Terus kasus prediksi kemacetan lalu lintas menggunakan Bayesian Learning di Netija. Nah, untuk kelompoknya sendiri untuk anggotanya yaitu ada saya sendiri Abdul Kalifari, Ahmad Bawaji, dan Mia Rasmiati. Nah, untuk pembahasannya itu pertama ada cara unduh dan instalasi tools, kedua pengenalan lingkungan kerja tools, yang ketiga deskripsi persoalan kasus, yang keempat deskripsi solusi penyelesaian kasus, dan yang terakhir yaitu penerapan kasus menggunakan tools. Untuk cara unduh dan instalasi tools, yang pertama kita kunjungi website dan ketik Netija. Nah, maka akan diarahkan ke halaman web Netija. Lalu klik download untuk proses pengunduhan. Nah, setelah proses pengunduhan selesai, buka file dan lakukan penginstalan. Setelah itu, pilih di mana letak penyimpanan foldernya. Nah, untuk cara pengenalan Netija itu kita cari dulu Netija. Jika sudah ketemu Netijanya, kita klik webnya dan kita mulai download Netijanya. Nah, tunggu sampai download selesai. Nah, jika sudah selesai, kita klik Netijanya, hasil downloadnya. Nah, setelah itu kita unzip. Jika unzip selesai, kita klik OK. Unzip sudah selesai gitu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mia Rasmiati. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari diksionari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan kerja tools. Yang pertama, di sini ada Netija adalah sebuah software yang digunakan untuk membangun, menganalisis, dan menyajikan model probabilistik, terutama dalam konteks jaringan kepercayaan atau disebut dengan delay network dan diagram pengaruh ataupun disebut dengan influencer diagram. Di antara pengenalan lingkungan kerja tools adalah antarmuka penggunaan kreatif, model dan pembelajaran probabilistik dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu ada pengenalan lingkungan kerja tools. Yang pertama itu ada antarmuka pengguna grafik. Antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan komputer melalui elemen grafis seperti icon, tombol, dan menu. Untuk selanjutnya ada pembangunan model, yang mana proses menciptakan representasi atau simulasi dari sesuatu yang nyata atau abstrak untuk tujuan analisis pemahaman atau prediksi. Untuk yang ketiga ada pembelajaran probabilitas, yang mana mempelajari tentang memungkinkan atau peluang terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat ada simulasi dan analisis sensitivitas. Terdapat dua teknik yang sering digunakan untuk memahami bagaimana perubahan pada input model ataupun output model. Yang kelima ada dokumentasi dari import model. Yang keenam ada pelaporan hasil. Nah, di sini proses menyampaikan informasi mengenai hasil suatu kegiatan penelitian atau penilaian kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh ada pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek ini dapat proses merencanakan, mengatur, dan mengontrol sumber daya untuk mencapai tujuan proyek tertentu sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Yang kedelapan ada penggunaan algoritma khusus, dan yang terakhir ada dokumentasi dan dukungan pengguna. Elemen penting dalam menggunakan pengguna positif. Untuk selanjutnya yaitu ada bias learning. Bias learning adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran mesin yang menggunakan teorema bias untuk menghitung probabilitas suatu hipot
mengumpulkan data observasi ataupun bukti. Pendekatan ini memungkinkan pembaruan terus-menerus terhadap pengetahuan atau keyakinan kita sendiri seiring informasi tambahan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara rekan saya bernama Ahmad Muwajib. Lalu untuk deskripsi persoalan kasus prediksi kemacetan lalu lintas menggunakan Bayesian learning di Netija. Nah, sering terjadinya kemacetan tidak terduga di suatu daerah yang disebabkan oleh berbagai indikator yang mempengaruhi akan terjadinya kemacetan. Pada kasus ini, kelompok 2 menggunakan indikator umum yang menyebabkan terjadi kemacetan di suatu daerah, seperti kondisi cuaca, kondisi hari, apakah sedang libur atau tidak, kegiatan acara khusus seperti konser, pertandingan, olahraga, pembelajaran, dan lain-lain. Nah, lalu untuk solusi kasus tersebut, sebuah kota metropolitan yang padat lalu lintas menghadapi tantangan besar dalam mengelola aliran kendaraan sehari-hari. Kemacetan lalu lintas seringkali menjadi masalah serius yang mempengaruhi mobilitas dan efisiensi transportasi. Untuk meningkatkan manajemen lalu lintas tersebut, otoritas lalu lintas lalu lintas kota ini memutuskan untuk mengimplementasikan sistem prediksi kemacetan berbasis kecerdasan buatan menggunakan Bayesian learning di Netija. Dengan implementasi sistem ini diharapkan otoritas lalu lintas dapat merespon dengan lebih efisien terhadap kondisi lalu lintas yang berubah-ubah. Pengguna jalan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk merencanakan perjalanan mereka. Lalu, untuk penerapan kasusnya menggunakan Netija, kita memiliki 4 node yang dijadikan acuan terjadinya kemacetan yang tidak terduga, yaitu cuaca, hari, acara, kejadian, lalu lintas. Dan berikut adalah contoh penerapannya. Pertama, kita pergi ke lokal DC. Nah, di sini ada folder dari Netija yang sudah kita install tadi. Kita buka, masuk ke folder Netija 701. Lalu buka yang application. Nah, ini kita limited mode saja. Lalu kita profile, new, dan network. Kita screen saja. Nah, kita langsung ke node. Kita buat 4 sesuai dari variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama ada variabel cuaca, hari, kondisi macet atau tidak, dan kondisi acara. Klik 2, lalu kita buat untuk variabel cuaca. Untuk state-nya kita masukkan cerah atau hujan, lalu berawan, dan panas. Kemudian variabel berikutnya kita masukkan hari. Untuk state-nya kita masukkan weekend dan weekday. Kemudian untuk state berikutnya ialah kondisi jalanan, yaitu macet. State-nya kita bisa masukkan ya dan tidak. Nah, yang berikutnya untuk variabel acara, apakah di suatu tempat itu sedang ada acara atau tidak, maka kita isikan saja ada dan tidak ada. Tidak boleh
cuacanya tidak. Nah, lalu kita sambungkan setiap node ini menggunakan tanda panah ini, handling. Dari cuaca ke macet, dari hari ke macet, dari acara ke macet. Seperti ini. Nah, tapi untuk cuaca ini presentasinya masih rata supaya kita ganti ke keadaan sebetulnya. Kita ke table view atau edit. Nah, di sini kita isikan presentasi untuk cuaca cerah kita 40, karena ketika cerah orang-orang cenderung senang bepergian ketika kondisi cerah. Nah, untuk hujan kita 10 saja karena orang-orang cenderung malas bepergian ketika hujan. Untuk berawan sama kita isikan 10 saja. Nah, untuk panas kita 40. Kita apply, oke. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk tabel macet kita juga akan ubah. Nah, presentasinya telah disiapkan dan kita akan mengisi ini dengan 90. Lalu cerah weekend 80, lalu 20, lalu 70. Lalu untuk hujan weekend 55. Kemudian 20, 10, dan 0. Kemudian untuk berawan kita isikan 85, lalu 75, lalu 65, kemudian 50. Nah, untuk panas kita kasih 70, lalu 40, lalu 30, dan 20. Nah, ini kita sisanya. Lima belas, 25, 35, 50, 30, 60, 70, dan 80. Kita klik OK. Nah, lalu bagaimana untuk kita melihat macet atau tidaknya suatu tempat? Ya, kita masuk ke compile. Nah, kita dapatkan hasil untuk macet atau tidaknya suatu daerah itu. Kemungkinan macetnya itu ada di 60,8%, dan kondisi tidak macet kita dapat 39,2%, di mana kondisi-kondisi macet ini tergantung ke variabel hari, cuaca, maupun acara, ya, dimana ketika weekend 70%
orang akan berpergian, maka dipastikan berpola ruang dan macet. Begitu pula dengan cuaca, acara sangat berpengaruh ke kondisi macet suatu daerah. Saya dapat hasil 60,8 berpeluang macet dan 39,2 tidak macet. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami menjelaskan tentang AI with Teacher. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan entah dalam segi materi atau dari segi prakteknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.